Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita ya, insyaallah. Kita akan membahas saat ini bab tentang wajibatus shalah. Bab tentang wajib salat. Nah, ini wajibat, ini jamak dari wajib. Wajib, jadi wajib salat. Nah, sudah kita jelaskan di awal ya, perbedaan wajib dengan rukun. Wajib dengan rukun. Persamaannya ya, itu sama-sama membatalkan, sama-sama batal jika tidak dilakukan ya dengan sengaja. Jadi kalau seseorang tidak melakukan sebuah kewajiban atau sebuah rukun dengan sengaja, maka batal salatnya ya. Itu persamaannya. Tapi kalau perbedaan antara wajib dengan rukun ya. Kalau rukun ditinggalkan tidak dengan sengaja ya, atau lupa, maka tetap harus dilakukan kembali kepada rukun yang ditinggalkan tadi, begitu. Tapi kalau dalam bab wajib, ketika dia lupa ya, maka tidak apa-apa, lanjutkan terus sholatnya, kemudian nanti baru sujud sahwi. Insyaallah akan dibahas bagaimana tata cara sujud sahwi di bab tentang sujud sahwiyah, insyaallah. Ini sedikit antara perbedaan dan persamaan wajib dan rukun ya, insyaallah. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Nah, perkara yang wajib di dalam sholat itu ada samaniyah, ada 8. Ada berapa? 8 ya. Tapi yang pertama takbiratul intiqal. Takbir ya, karena banyak kan. Intiqal itu perpindahan. Jadi takbir ketika berpindah. Contoh misalnya, ketika kita berdiri ya, kita berdiri. Kemudian kita akan ruku. Nah, ketika kita berdiri, kemudian kita akan ruku, kan kita takbir ya, Allahu Akbar. Nah, kepada ruku, maka ini namanya takbir al-intiqal. Kemudian ketika kita berdiri, kemudian kita akan sujud kan gitu ya. Nah, maka ketika kita sujud, takbir Allahu Akbar. Nah, ini berarti namanya takbir al-intiqal. Nah, takbir intiqal ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib ya, jadi tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, tidak sah sholat ya, begitu. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa, lanjutkan, kemudian nanti sujud sahwi ya. Tata cara takbir intiqal ya, menurut mazhab, nah, ketika misalnya kita berdiri ya, kemudian kita akan ruku, ruku, maka ucapan takbirnya itu Allah. Nah, dari mulai berdiri Allahu Akbar, nah langsung kepada ruku bersamaan Allahu Akbar, itu sama-sama begitu. Nah, tapi jumhur ulama mereka mengatakan boleh misalnya takbir dulu Allahu Akbar ketika berdiri, kemudian dia ruku, atau dia ruku dulu, dia tidak mengucapkan takbir, kemudian dia ruku, kemudian ketika ruku Allahu Akbar. Nah, itu boleh ketika seperti itu oleh jumhur ya. Akan tetapi yang lebih baik ya adalah berbarengan, ketika kita berdiri kemudian kita akan ruku Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Dan kalau di dalam mazhab Hambali syadid, keras, bahkan harus seperti ini, wajib. Kalau tidak berarti dosa, begitu ya. Nah, karena ini wajib berarti bahkan kalau tidak atau kalau sengaja tidak seperti itu berarti batal. Nah, ini dalam bab mazhab Hambali keras dalam bab ini ya. Begitupun dalam ketika sujud ya, ketika kita sujud sama, dari berdiri ke sujud ini maka Allahu Akbar. Nah, baru akbarnya itu sampai ke tempat sujud kita ya. Allahu alam, itu yang di mazhab Hambali. Walaupun sekali lagi bisa 3 keadaan menurut jumhur. Boleh berbarengan, boleh duluan takbir, atau tadi takbirnya terakhir. Allahu alam, demikian. Yang paling baik adalah berbarengan atau bersamaan. Itu takbiratul intiqal yang pertama. Yang kedua adalah at-tasmi' li ghairil ma'mum. Tasmi' itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Li ghairil ma'mum, untuk selain makmum ya. Jadi untuk selain makmum
itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Siapa selain makmum, yaitu imam kan, atau salat sendirian, salat munfarid. Kalau salat munfarid ya berarti mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Tasmi hukumnya wajib. Sengaja tidak sami Allahu liman hamidah bagi imam atau bagi munfarid, maka batal salatnya. Itu yang namanya wajib ya. Taib itu at-tasmi li ghairil ma'mum ya, yang kedua. Yang ketiga at-tahmid. At-tahmid ini adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu itu boleh ya. Nah, ini adalah siapa yang mengucapkan seluruhnya. Bisa baik imam ataupun makmum atau sholat munfarid. Nah, ini juga harus mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau tasmi, makmum tidak mengucapkan. Misalnya imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena kata Nabi SAW, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu ya. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah, ucapkan oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Maka menurut jumhur bahwasanya makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah ya. Allahu alam. Kemudian selanjutnya tasbih ar-ruku. Tasbihatur ruku. Jadi bacaan-bacaan ketika ruku. Apa saja, misalnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang sekalinya, yang satu kalinya itu wajib. Yang dua tiga kali itu adalah, yang tiga kalinya adalah sunnah. Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdik. Allahumma gfirli. Ya, ini boleh ya, tasbih ruku subhana rabbiyal azim, begitu juga boleh ya. Ini tasbih ketika ruku hukumnya apa? Wajib. Ini bacaannya berarti ya. Kemudian tasbihatus sujud, tasbih bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, seperti itu ya. Ini hukumnya wajib. Baik. Kemudian su'alul maghfirah, doa meminta. Soal itu meminta. Al-maghfirah ampunan. Jadi ketika kita duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli kan begitu ya. Nah, ucapan Rabbighfirli ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib ya. Su'alul maghfirah ya. Selanjutnya adalah at-tasyahhud al-awwal. Nah, tasyahhud al-awwal ini bacaannya, tasyahhud awal. Jadi bacaan tasyahhud, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu lillah dan lain sebagainya, ini hukumnya wajib. Bacaan tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir rukun. Kalau tasyahud awal wajib, begitu. Kemudian jalsatut tasyahudil awal, duduk ya ketika tasyahud awal. Jadi duduknya tasyahud awal itu adalah wajib, bukan rukun. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang pernah saya sampaikan, kalau lupa dia langsung berdiri, yang harusnya duduk tahiyat awal, kemudian dia berdiri dan sudah sempurna berdirinya, tidak perlu diulangi duduk kembali. Kenapa? Karena kita sudah ruku ya, kita sudah berdiri tegak, itu sudah melakukan rukun, maka tidak perlu kembali lagi duduk tasyahud al-awal ya. Cukup langsung saja teruskan, lanjutkan. Nanti di akhir, maka sebelum salam sujud sahwi ya. Insya Allah kita bahas bab tentang sujud sahwi, bagaimana tata caranya ketika sebelum atau setelah salam. Insya Allah akan dibahas dalam bab sujud sahwi. Itu dalam bab wajibatus sholat, wajib sholat ya. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan terus ya, tanggung ya insya Allah. Sekarang kita bahas bab tentang sunanus sholat, sunnah salat. Nah, apa sunnah salat? Di sini ada mal farq baina syarti war rukni wal wajib was sunnah. Apa bedanya? Apa bedanya? Baina antara syarat, ada syarat, wa rukun, ada rukun, wajib, ada sunnah. Nah, ini syarat, rukun, wajib kalau tidak dilakukan dengan sengaja batal, tidak sah salatnya. Nah, bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat di luar sholat ya, seperti berwudu ya, kemudian apalagi misalnya
istiqbalul kiblah, menghadap kiblah, ya, kemudian toharoh dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau rukun dia di dalam sholatnya, jadi di dalam perbuatan sholatnya seperti ruku, sujud, itu rukun. Nah, kalau wajib ada di dalam sholat, ya, kan, tapi bedanya dengan rukun tadi yang pernah saya sampaikan, ya. Baik. Nah, kalau sunnah ini kalaupun tidak dilakukan dengan sengaja, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya tetap sah, karena ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, jadi perkara-perkara yang sekarang kita jelaskan, sunnah sholat ini kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna di dalam sholatnya, begitu ya. Wallahu alam. Lanjutkan. Nah, ada kismani, ada dua jenis. Yang pertama namanya sunnah qauliyah. Qauliyah itu berupa ucapan. Nah, sunnah berupa ucapan. Apa saja? Nah, misal contohnya adalah al-istiftah. Jadi ketika kita takbiratul ihram Allahu akbar, kita baca istiftah. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu ya. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Atau wajjahtu wajhiya lilladzi, dan lain sebagainya. Ini boleh. Ya, ini hukumnya apa? Sunnah. Dalam mazhab ini hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, ta'awudz. Ta'awudz. Ada yang mengatakan wajib, tapi di dalam mazhab ini adalah sunnah. Ta'awudz. Ketika kita sudah istiftah, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akan membaca Al-Fatihah, membaca ta'awudz. Nah, hukumnya sunnah menurut mazhab, ya. Walaupun ada yang mengatakan wajib ta'awudz, ya. Taib. Yang ketiga al-basmalah, bismillah. Nah, bismillah ini hukumnya dalam mazhab itu adalah sunnah. Jadi misalnya bacaan Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ucapan bismillah ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena basmalah menurut mazhab Hambali tidak masuk ke dalam Al-Fatihah, tidak masuk kepada Al-Fatihah. Nah, jadi 7 ayat tapi yang bismillah tidak masuk, ya. Itu nanti di dalam bab Al-Fatihah, ya, itu di dalam bab Al-Qur'an, ya, ini dibahasnya, ya. Saya tidak akan membahas itu dari sisi 7 ayatnya itu. Jadi yang jelas adalah basmalah di dalam madhab itu adalah hukumnya sunnah. Berlainan dengan Syafi'iyah hukumnya wajib. Bismillah ini karena termasuk ke dalam ayat. Begitupun jumhur ulama mengatakan, kebanyakan ulama, walaupun Malikiyah tidak mengatakan ini basmalah ini adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah, ya. Akan tetapi, ya, kebanyakan mengatakan bahwa basmalah adalah masuk ke dalam ayat Al-Fatihah, begitu, ya. Jadi ada yang mengatakan basmalah ini wajib, ada yang mengatakan ini adalah sunnah, ya. Tapi dalam mazhab ini hukumnya sunnah, ya. Akan tapi ketika kita mau membaca Al-Fatihah, baca saja basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ketika kita meyakini bahwa basmalah bagian dari ayat Al-Quran atau ayat Al-Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah, ya. Wallahu alam. Taib. Ini basmalah yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, qira'atus surati ba'dal Fatihati fi raq'atainil awwalain. Qira'ah, bacaan surat ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah. Jadi bacaan surat setelah Al-Fatihah. Fi raq'ataini, di dalam 2 rakaat al-awwalaini, 2 rakaat yang awal. Jadi kan kalau ada 4 rakaat, ya, rakaat 1 dan 2, ini baca Fatihah. Kemudian setelah baca Fatihah baca surat. Nah, baca surat ini hukumnya sunnah, begitu, ya. Kalau untuk rakaat yang ketiga dan keempat ini tidak perlu tidak membaca surat, begitu, ya. Taib. Khafilah itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima termasuk sunnah. Di sini kosong-kosongnya titik-titik adalah At-tikror. At-tikror itu mengulang-ulang bacaan tasbih. Misalnya Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus enggak apa-apa sampai 10 kali juga tidak masalah, begitu. Nah, jadi ini sunnah mengulang tasbih. Mau ketika dalam keadaan sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ini hukumnya sunnah. Diulang-ulang sambil menunggu imam
bangkit begitu ya. Demikian juga Rabbig firli itu pun boleh diulang. Itu tikrar at-tasbihat, mengulang-ulang tasbih begitu ya. Taib. Selanjutnya yang at-ta'awudz min arba'i qabla salam. Ta'awudz berlindung, meminta perlindungan min dari 4 perkara. Dari 4 perkara qabla salam, sebelum salam, yaitu ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu terus fil alamin innaka hamidum majid atau innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dari apa? Neraka jahannam. Adzabil qabr, azab kubur, min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati, fitnah hidup dan mati, wa min fitnati al-masih dajjal, dan fitnah masih ad-dajjal ya. Nah, ini 4 perlindungan, 1, 2, 3, 4 ya. Ini hukumnya sunnah. Fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan lain sebagainya, itu hukumnya sunnah. At-ta'awud min arba'i qablas salam, min arba'in qablas salam begitu ya. Kemudian ini adalah sekarang yang fi'liyah, perbuatan, sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Nah, ini fi'liyah itu perbuatan. Apa saja itu? Contohnya adalah pertama raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu ketika apa? Pertama takbiratul ihram. Nah, jadi ketika Allahu Akbar itu mengangkat tangan. Hukumnya apa mengangkat tangan? Sunnah perbuatan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat tangan adalah ketika takbiratul ruku. Ketika akan ruku, takbir kan Allahu Akbar. Nah, maka ucapan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Begitu ya. Jadi takbiratul ruku Allahu Akbar itu adalah mengangkat tangannya adalah apa? Sunnah. Tapi takbirnya itu hukumnya wajib karena takbir al-intiqal. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang ketiga araf'u minar ruku. Araf'u bangkit atau berdiri atau mengangkat badan minar ruku, dari ruku. Dari ruku. Jadi ketika kita ruku, setelah ruku ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Ini ada 3 di dalam mazhab, ada 3. Nah, tapi jumhur ulama ada 4 ya. Yang satu lagi adalah bangkit dari tahiyat awal. Nah, jadi setelah tahiyat awal ke rakaat ketiga dia mengangkat tangan. Imam Ahmad pernah ditanya bagaimana? Kata Imam Ahmad, adapun saya tidak mengangkat tangan. Kalaupun mau silahkan. Itu lebih dekat kepada kebenaran. Nah, jadi ini khilaf. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa mengangkat tangan di dalam setelah tahiyat awal adalah sunnah. Jadi ada 4 perkara mengangkat tangan. Ini 1 ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, ketiga ketika bangkit dari ruku, yang keempat adalah ketika bangkit dari duduk tahiyat awal begitu ya. 4 perkara. Ini sedikit ya saya jelaskan tata caranya. Ini salah yang seperti ini, jadi lurus begini salah, tapi yang benar adalah ini seperti ini. Jadi ini menghadap ke kiblat. Kemudian ini rata antara pundak ya dengan telinga. Nah, ini pundak dan telinga, ini setengahnya. Atau boleh sejajar dengan telinga, ujungnya boleh. Atau ini sejajar dengan pundak juga boleh. Ya, ini ada hadisnya, ada keterangannya. Tapi pertengahan inilah ya yang lebih aman begitu ya. Inilah yang paling baik dalam mengangkat tangan ya. Allahu a'lam ya. Kemudian selanjutnya, nah ini sunnah fi'liyah selanjutnya adalah qabdul yusra bil yumna tahta suratihi fil qiyam. Dalam mazhab Hambali, qabdul yusra, qabd itu memegang. Al yusra tangan kanan, tangan kiri. Bil yumna dengan yang kanan, dengan tangan kanan. Tahta suratihi, tahta di bawah. Suratihi itu pusar, di bawah pusar. Fil qiyam ketika berdiri. Jadi ketika berdiri dalam mazhab Hambali ya, misalnya ini berdiri gitu kan. Kemudian mohon maaf ya, ini misalnya pusar. Nah, ini di bawahnya, di sedekapnya di sini. Ini dalam mazhab Hambali. Walaupun ini ulama jumhur mengatakan yang demikian ini tidak sesuai sunnah begitu ya.
yang sesuai sunnah adalah kebanyakan ulama di atas pusar seperti ini. Adapun di dada, yang di dada ada sebagian ulama mengatakan di dada, menurut mazhab Hambali itu makruh, itu adalah hukumnya apa? Makruh. Tapi yang lebih baik adalah di tengah antara pusar dan dada ya, begitu. Nah ini seperti ini. Jadi ini seperti ini, dipegang tangan kiri oleh tangan kanan. Ini di pertengahan antara ini pusar kan ya, ini dada, ini pertengahan. Ini yang lebih mendekati kebenaran, wallahualam. Seperti ini seperti ini menurut Syekh Utsaimin. Ada pun ini, lihat ini ya, ini di bawah pusar. Menurut Syekh Utsaimin ini salah, padahal Syekh Utsaimin seorang mazhab Hambali, karena memang dalam mazhab berbeda. Ada yang mengatakan di atas pusar, ada yang mengatakan di bawah pusar. Tapi yang mu'tamad sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal di bawah pusar, begitu ya, yang mu'tamad. Tapi jumhur kebanyakan ulama seperti ini. Jadi di atas pusar, di bawah dada ya. Wallahu a'lam ya. Kemudian selanjutnya di antara sunnah fi'liyah, di antara sunnah perbuatan adalah al-iftirash. Iftirash ini ya, iftirash sudah harus jelas ya, sudah harus jadi istilah kita. Iftirash seperti ini, duduk. Nanti kita ada gambar di akhir insyaallah bagaimana tata cara iftirash. Fil julusi, ketika duduk ya, seperti ini. Ini sunnah. Ya, kemudian al-isyarah bis sababah inda dzikrillah, mohon maaf. Al-isyarah memberikan isyarat. Ini berisyarat bis sababah dengan telunjuk. Inda zikrillah, ketika menyebut nama Allah. Jadi at-tahiyatul lillah, ini baru diangkat. At-tahiyatul lillah. Jadi ketika mengucap Allah diangkat ininya dengan jarinya seperti itu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah ketika asyhadu an la ilaha illallah itu diangkat. Tapi jumhur atau kebanyakan ulama ya mengangkat jemari telunjuk ini dari awal ketika mengucapkan at-tahiyat ini sudah diangkat ya. Allah alam. Ini yang kebanyakan diamalkan oleh para ulama ya. Allahu alam. Demikian ini nah ini yang ketiga. Di antara sunnah fi'liyah lagi ini adalah kosong ya, di situ di muqarrar adalah al-iltifat. Ini iltifat. Iltifat itu menoleh ya. Al-iltifat inda at-taslim atau taslimataini. Jadi ketika salam assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kiri. Itu menolehnya adalah sunnah. Tapi ucapan assalamualaikumnya itu rukun menurut mazhab Hambali dua-duanya. Menurut mazhab kebanyakan jumhur, salam pertama adalah rukun, salam yang kedua adalah sunnah, begitu ya. Tapi menolehnya sepakat itu adalah sunnah, wallahu a'lam. Nah, kemudian ini yang terakhir, ini di antara sunnah ini adalah at-tawarruk, duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Ini caranya nih. Ini iftirash seperti ini, Ini iftirash ya, laki-laki perempuan sama begini. Kemudian ini namanya duduk tawarruk. Ini duduk tawarruk seperti ini ya. Jadi ini iftirash, ini tawarruk ya. Ini cara duduk ya. Kemudian ini saya jelaskan sedikit tata cara ruku. Bagaimana tata cara ruku? Pertama ini lurus tuh, lihat ya. Punggungnya harus lurus. Begini. Bagaimana tata caranya? Bapak Ibu, ikhwan akhwat, silakan berdua bagaimana tata cara meluruskan ini. Jadi dicek oleh kawannya, temannya, apakah lurus atau tidak. Ini ya. Lihat ini lurus, ini pun lurus. Jadi siku-siku ya. Kemudian tangan mata menghadap atau melihat ke arah kiblat. Ini tata cara ruku. Kemudian tangannya ini, nah ini nih seperti ini, seperti kaus itu busur. Nah, ini melengkung. Nah, ini melengkung tuh, lihat ya. Ini melengkung begitu. Ini tata cara ruku ya. Kemudian yang selanjutnya ini tangan. Nah ini nih ya. Ini nih tangan. Tangan ini dibuka, lihat, jari-jarinya dibuka, kemudian diletakkan di atas lutut. Nah, ini tata cara ruku. Sifat rukun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tata cara ruku. Kemudian, ini tata cara sujud. Ketika berdiri, kemudian akan sujud duduk ya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama
Ini termasuk mazhab Hambali menempatkan lutut dulu sebelum tangan dulu ya. Jadi lutut dulu sebelum tangan dulu. Ini jumhur ulama, kebanyakan ulama. Apa misalnya Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian mazhab Hambali, mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Asy-Syafi'i. Kebanyakan ulama ini adalah lutut dulu. Nah, berlainan dengan pendapat ini harus tangan dulu ya. Yang tangan dulu ini Syekh Al-Albani. Nah, kemudian beberapa kelompok atau ulama, sebagian kecil ulama ya, wallahu alam. Adapun Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, itu yang sunnah adalah yang sunnah adalah lutut terlebih dahulu ya, termasuk dalam mazhab Hambali lutut dulu kemudian tangan. Nah, turun kemudian ini si tangan diletakkan sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak seperti itu ya. Kemudian baru dia sujud, dia melempatkan hidung dan dahinya ke tempat sujud. Nah, kemudian selanjutnya ya ini lebar, ini dibuka. Jadi ketiak ini agak dibuka antara tangan dan ini agak melebar ya, begitu ya. Jadi agak melebar ini ya, agak melebar. Nah, kemudian ini kaki sedikit merapat ya. Ini ada hadisnya ya, ros aqibai, merapatkan kedua tumitnya. Akan tapi hadisnya memang diperdebatkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan yang kaki ini sejajar dengan badan, kaki kiri sejajar dengan badan, agak berpisah begitu ya. Jadi ini kaki misalnya, nah ini kaki begitu. Ini jumhur, kebanyakan ulama seperti ini. Tetapi sebagian ulama lain, Syekh Utsaimin dan sebagainya, Syekh Albani mengatakan merapat ininya tumitnya ya. Kan tetapi boleh dibuka sedikit ya, karena Nabi SAW ya, ketika Aisyah bangun ketika malam, Aisyah memegang kaki Nabi SAW, memegang dua tumitnya, dua kakinya. Berarti kalau dua kaki berarti dalam keadaan tidak renggang begitu. Ini kata Syekh Al-Utsaimin ya, wallahu a'lam begitu. Jadi boleh dibuka sedikit ya, boleh juga lebar. Kalau lebar ini menurut jumhur ulama. Rapat pun boleh ya, karena tadi ya sebagaimana pemahaman dari hadis ya. Nah, ini tata cara sujud. Kemudian ini dilebarkan ya, baik laki-laki perempuan sama ya. Kemudian ini tangan ini menghadap ke kiblat ya, jangan nyerong ke kiri, nyerong ke kanan, tapi sejajarkan dengan kiblat. Kemudian ini kaki ini adalah dilengkungkan, dilengkungkan. Ini si jari-jari itu menghadapkan ke arah kiblat ya. Jadi jari ini arahkan ke kiblat begitu ya. Kemudian yang ini ada siku yang menyiku. Kemudian si punggungnya rata. Nah, ini rata ya. Lurus begitu. Tidak melengkung begitu ya. Kan ada yang suka melengkung. Nah, jadi sunnahnya adalah rata seperti ini. Ini tata cara sujud ya. Demikian ikhwan fillah yang semoga Allah muliakan, antara wajib dan sunnah-sunnah salat semoga difahami ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.